Let's go. Ya, seperti biasa teman-teman, kita untuk setelah pertandingan Arsenal ya, kita akan melakukan instant review ya. Jadi ini review yang langsung dari pertandingan, jadi tidak melakukan apa sebelum saya tonton ulang, sebelum ada pengamatan-pengamatan lebih ya. Jadi ini hasil untuk pengamatan instan aja, langsung berdasarkan feeling dan berdasarkan nonton ini ya. Oke, pertama kita mau bahas dulu untuk statistik. Secara statistik, ya Arsenal sebenarnya menguasai pertandingan ya. Bisa kita lihat secara momentum ini kita lebih banyak dan lebih dalam ya, eh, lebih bisa menusuk ke pertahanannya Sporting dibandingkan Sporting. Kalau kita lihat ketika mereka mempunyai momentum juga nggak bisa terlalu dalam gitu ya. Jadi Arsenal yang lebih banyak menusuk pertahanannya Sporting gitu. Tapi memang secara tendangan ke arah gawang ini yang dari tadi saya ngomong kan, ini finishingnya nggak nggak oke gitu ya, finishingnya nggak oke. Secara XG ini kalau kita ngomong statistiknya juga, ini secara XG ya, kedua tim sebenarnya nggak terlalu bagus ya, bukan hanya Arsenal, Sporting juga nggak terlalu bagus. Kita 0,78, mereka 0,84. Jadi sebenarnya kedua tim ini tidak bisa menciptakan peluang yang bagus gitu ya. Walaupun Sporting menurut saya ini mungkin karena keunggulan ada di kandang mereka ya, jadi mereka lebih berani, lebih keluar menyerang gitu loh, serangannya jadi lebih berani. Nah di sini mereka makanya punya tendangan ke arah gawang 11 berbanding kita 7 ya, yang on target 5 berbanding 4. Ini saya mau lihat yang untuk babak kedua kita kayaknya, nah kan, babak kedua ini ternyata seimbang ya, on targetnya sama-sama 3 nih gitu. Tadi kita juga sempat ada gol yang dianulir ya, tadi golnya Zubimendi ya. Saya nanti harus ngelihat lagi tuh untuk karena kalau pengamatan awam saya tadi ngelihatnya itu nggak offside sih gitu, tapi tadi dari VAR memang ada momen di mana Zubimendi offside gitu. Nah itu offside-nya itu dari mana hitungannya, nah itu yang saya pengen pengen tahu dulu gitu ya. Nanti harus ngelihat ulang itu, karena tadi wasit juga tidak melihat itu offside, yang melihat offside itu adalah VAR gitu. Jadi nanti harus kita amati lebih lanjut ya. Tapi ya secara di babak kedua menurut saya permainan tadi lebih terbuka ya dibandingkan babak pertama yang lebih hati-hati. Kalau kita lihat perbandingan babak pertama sama babak kedua, kedua tim sama-sama melakukan lebih banyak tendangan walaupun hanya satu gitu ya. Tapi secara XG kedua tim juga melakukan tendangan yang lebih berkualitas dibandingkan babak pertama. Jadi ya intinya di babak kedua permainan lebih terbuka ya, permainan lebih mencoba mencari kemenangan. Saya rasa juga untuk Sporting mereka mencari kemenangan di sini karena mereka tahu kalau nanti main di Emirates itu akan lebih sulit untuk mencari kemenangan gitu ya. Dan Arsenal juga mencari kemenangan di sini terutama untuk apa ya yang saya bilang tadi ya, untuk moral fans aja deh gitu ya. Dan ya tadi para finishers kita ya eh, yang bertanggung jawab untuk gol kita, assist tadi dari Martinelli yang diterima tadi oleh Kai Havertz dengan sangat tenang, nggak langsung ditendang. Jadi dia tadi begitu terima bola dia kontrol dulu sesaat, terus cari lihat posisi mana yang bisa dia tendang lalu dia tendang gitu dengan kaki kirinya. Jadi ya kayak Havertz sekali lagi menunjukkan kelasnya, menunjukkan kemampuan dia ya, bahwa dia ini memang pemain papan atas gitu ya, yang ya ini dimana dia kan juga sudah memenangkan ya Champions League ini. Jadi semoga dia juga bisa membantu kita memenangkan Champions League musim ini ya. Itu sih tadi untuk
pertandingan ya, David Raya juga melakukan beberapa penyelamatan penting. Max Dauman tadi juga ya, walaupun nggak terlalu kelihatan sih ya Max Dauman, tapi waktu dia mainnya juga tadi cuman sesaat ya, kalau mau dibilang 15 menit, ada impactnya gitu. Tapi terutama tadi setelah pergantian, dari sisi sebelah kiri lebih lebih hidup gitu ya, dengan Martinelli dan kayak Havertz itu sisi sebelah kiri kita lebih hidup gitu. Ya, ini sih jadi kalau sorry sebentar. Tadi saya harusnya ke sebelah sini ya. Ya ini sih jadi ini untuk statistik permainan kita di pertandingan lain. Kita lihat di pertandingan lain ini Real Madrid ketinggalan 1-2 ya dengan Munchen. Kesempatan untuk Madrid untuk melakukan comeback, untuk remontada masih ada ya, walaupun nanti di kandangnya Munchen. Sama juga nih, Sporting juga masih punya kesempatan. Kenapa? Karena agregatnya hanya unggul 1 gol. Jadi ini buat saya keunggulan 1 gol ini masih apa ya? Masih terlalu berbahaya. Jadi harus nambah gol lagi ya. Jadi sama-sama Arsenal dan Munchen ini keunggulan agregatnya hanya unggul 1 gitu ya. Yang menurut saya masih kurang bagus. Jadi harus nambah. Nanti kita di kandang Munchen juga, nanti di kandang mereka harus mencetak gol lebih banyak gitu ya. Nah sekarang kita ke kolom komentar ya. Kai Havertz gol ya, Kai Havertz, I love you Havertz. Ini nggak ada yang oh iya, karena tadi saya terlalu tegang. Ini gini deh, nanti untuk poin ekstranya saya akan gunakan wheels dari Google ya, dan nanti akan saya lakukan untuk poin ekstra adalah nanti malam di mana di untuk review pertandingan ya. Jadi nanti kita akan menggunakan wheels dari Google saja untuk poin ekstranya. Saya karena tadi terlalu tegang juga karena nggak ada gol gitu ya. Jadi saya terlalu perhatian ke pertandingan ya. Gol hadir ya, finishers. Injury time tadi cuma 2 menit ya. Baru bangun. Oh, Bang Joki baru bangun. Iya ini ya, 2 menit injury time. Itu pengingat golnya pakai apa Bang? Maksudnya pengingat gol untuk yang di bawah sini. Yang di bawah sini ini pakai foot mop ya. Foot mop ini kan dia memang lebih cepat sih dia untuk untuk indikasi gol, dan ya intinya mereka lebih cepat lah foot mop, karena mereka kan hanya kayak untuk apa ya, mereka hanya untuk data aja ya gitu loh. Sedang kalau dari aplikasi untuk nonton live stream itu kan mereka harus mengirim video, jadi memang lebih ribet gitu ya. Langsung gol, alhamdulillah gol lah gitu dong. Arsenal sapu bersih match UCL, let's go. Full time ya. Poin ekstra nanti ya, sorry ya. Nanti malam ya. Poin ekstranya nanti malam kita lewat wheelsnya Google ya. Full time King Kai, ini ciri-ciri sih juara kalau kata orang selalu nemu jalan buntu di menit-menit akhir. Let's go. Dayat 2 kali. Oke. Thanks Arsenal, dapat jatah duit gratis hari ini. Jangan lupa nyawer dong ya. Ya teman-teman, jangan lupa nyawer. Buat saya budget snack nih, nggak ada budget snack, udah lama banget nggak ada yang nyawer nih ya. Jadi nggak ada, saya lagi nggak ada budget snack nih karena nggak ada yang nyawer dari kemarin ya. Boleh nih nyawer ya. Yes, yang penting menang. Martinelli real super sub. Ya Martinelli dan Havertz ya, karena ini tadi benar-benar kedua finishers ini yang bertanggung jawab untuk gol kita ya. Menit akhir. Thank you Havertz, dapat rezeki lagi. MVP Raya sih harusnya. Ya, David Raya juga menurut saya pemain yang sangat penting hari ini. 3 kalau nggak salah penyelamatan, dan 2 menurut saya yang penyelamatan yang benar-benar penting ya. Itu buat saya sih
kayaknya tadi sekitar dua penyelamatan yang paling penting banget sih dari siapa, dari David Raya. Tapi kalau untuk total penyelamatannya, sebentar coba saya cek dulu. David Raya ini berapa penyelamatan dia? 5 ya, 5 penyelamatan, 5 save. Jadi ya, memang kalau dari Footmob ini man of the match-nya David Raya gitu. Mainnya kayak ada yang kurang. Iya, kalau menurut saya sih karena tadi mainnya lebih hati-hati, nggak mau kebobolan. Jadi Arsenal nggak mau kebobolan duluan, terus juga Sporting juga nggak mau kebobolan duluan. Jadi permainannya sama-sama lebih apa ya? Ya kedua tim tadi mainnya hati-hati lah gitu. Jadi benar-benar kedua tim tadi mainnya hati-hati. Terutama babak pertama itu berasa membosankan banget ya. Itu tendangan-tendangan ke arah gawangnya juga nggak ada yang benar-benar keren gitu, nggak ada yang membahayakan, baik itu ke gawangnya David Raya ataupun ke gawangnya Rui Silva. Itu sama-sama di babak pertama tuh nggak ada yang benar-benar membahayakan. Baru di babak kedua menurut saya itu ada tendangan-tendangan yang lebih berbahaya. Kalau dari saya kayaknya sekitar satu, atau iya kayaknya tadi ada satu ya yang berbahaya banget dari siapa sih tadi, Ruisil, ya pokoknya ada satu lah itu tadi ke arah gawangnya David Raya. Terus kalau ke arah gawangnya Rui Silva tadi ada dua sebenarnya dari Arsenal ya. Jadi eh, kayak ada yang kurang menurut saya karena kedua tim mainnya berhati-hati. Jadi itu yang berasa menurut saya berasa agak kurang gitu ya, kurang kurang Champions League gitu. Karena Champions League kan biasanya kayak main terbuka, main saling serang gitu ya. Jadi ini tadi menurut saya lebih berhati-hati. Itu yang menurut saya kenapa mainnya jadi kayak ada yang kurang. Jadi kayak bukan Champions League gitu ya. Karena tadi kedua tim mainnya hati-hati. 19 April lihat Ramsey nggak? Emang kenapa Ramsey? Ada apa? Ramsey ada apa tanggal 19 April? Maksudnya mau ke sini gitu. Martinelli luar biasa, thank you. Bang Os, lupa apa? Ya nanti untuk itu nanti malam ya. Sorry. Karena ini tadi saya terlalu tegang banget sampai lupa, ini timer saya tadi juga kelewatan. Line up komplit Arsenal mainnya nyaman dilihat. Ya, ya. Karena kalau line up komplit itu pilihan strateginya bisa macam-macam gitu ya. Kalau line up yang nggak komplit itu pilihan strateginya jadi ya gitulah ya. Kurang banyak golnya, yes, setuju, kurang banyak gol. Dan bukan hanya kurang banyak golnya, kesempatannya juga kurang banyak gitu loh. Jadi kita jangankan ngomong gol gitu ya, ngomong kesempatannya aja nggak banyak gitu loh, chancesnya tuh nggak banyak. Jadi eh, nggak usah ngomong gol, chancesnya aja tuh sedikit banget. Jadi makanya ya pertandingannya tidak terlalu berasa Champions League gitu ya. Martinelli harus jadi, saya rasa sih sama aja ya kalau buat saya antara Trossard sama Martinelli ini. Buat saya secara level kualitas tuh sama gitu kan, cuman memang beda gaya bermain, dimana menurut saya siapapun yang starting ketika dia menjadi sub, salah yang satunya jadi sub itu memang juga merubah gaya permainan kita dan membuat lawan jadi pusing gitu kan, dimana Trossard yang lebih teknikal dan Martinelli yang lebih dari speed dan apa ya, speed dan otot lah, speed dan kerja keras gitu. Dimana Trossard yang lebih lincah dan technical gitu. Nah ini jadi buat saya sebenarnya sih siapa yang starting nggak ada masalah, karena ketika mereka ya tadi diganti ya udah gitu, tetap akan membuat lawan bingung gitu. Jadi buat saya untuk saat ini sayap kiri kita siapapun yang starting saya nggak ada masalah gitu ya. Bang Dayat soalnya nontonnya tegang gitu ya, ya inilah ya, jadi memang ini hari ini tegang ya. Zubi larinya lebih jauh dari Rice. Saya hari ini Zubi Mendy kayaknya lebih kerja keras ya.
Ya, kita akan closing. Harusnya sih menang ya, main di kandang, unggul agregat, dapat istirahat 5 hari juga pasca Bournemouth. Yes, kita ketemunya hari Sabtu ya nanti ya, Bournemouth ya. Cuman kan abis itu kita ketemu Manchester City gitu ya. Manchester City itu dapat istirahat karena mereka kan nggak ada Champions League lagi ya. Arsenal berapa main lagi? Untuk apanya nih? Kalau ya sebenarnya sih bisa dihitung ya. Kita saat ini kan udah 31 pertandingan untuk EPL. Jadi untuk EPL kita kurang 7 pertandingan lagi. EPL kita kurang 7 pertandingan. Champions League seandainya kita anggaplah sampai final ya, anggaplah Champions League sampai final, itu berarti kita tinggal ini leg 2 untuk perempat final, terus 2 leg untuk semifinal, jadi 3 pertandingan dan final 4 pertandingan. Jadi dengan asumsi kita main di Champions League sampai final, total pertandingan kita ini 7 ditambah 4, berarti 11 pertandingan lagi. Ya, ini sekali lagi dengan asumsi kita sampai di final Champions League. Jadi 11 pertandingan lagi. Tidur dengan full senyum. Emang Raya top, jago clean sheet di UCL. Halo Kak Lasri, halo juga. Oke, Arsenal dari awal incar seri. Sebenarnya sih kalau mau dibilang incar seri ya fair aja sih, nggak apa-apa. Menurut saya itu adalah penilaian yang eh, nggak salah juga sih, karena melihat cara bermainnya eh, hati-hati ya. Jadi dengan cara bermain yang hati-hati, saya rasa ini adalah penilaian yang fair bahwa Arsenal incar seri. Buat saya apa namanya, penilaian yang nggak salah juga sih gitu. Besok Love Watch Liverpool PSG kah? Gimana, mau nonton Liverpool PSG? Saya rasa saya besok nih hari Kamis ya. Kamis dini hari mau nggak ya? Eh, kita lihatlah ya. Nanti kalau kalau saya kuat, saya akan besok nanti akan saya sore lah sekitar jam 6 jam 7 teman-teman pantengin aja. Saya keluarin ini nggak apa namanya live untuk upcoming live. Kalau nanti sore saya ada bikin upcoming live, berarti kita akan love watch untuk Liverpool PSG ya. Oh, datang ke Indo. Oh, oke. Okay. Dan nanti kita kita tunggu ya 19 Arsenal World datang ke Indo, ada Ramsey. Saya nanti harus lihat dulu sih jadwal ya. Gitu, karena sekarang saya juga kerjaan asuransi saya lagi rame juga nih, jadi lagi banyak yang harus dikerjain ya di kerjaan utama saya kan di asuransi, lagi banyak kerjaan juga, jadi nanti kita lihat ya acaranya di mana. Nanti saya juga cek dulu ya. Love Watch PSG ya, nanti kita lihat ya, kalau kalau saya kuat nanti kita akan love watch untuk Liverpool PSG gitu. Oke, kayaknya dari saya sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih nih yang udah nemenin dari tadi dini hari ya jam 2 sampai ini udah jam 4.13. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa dong, ini sawer-sawer ya. Ini Arsenal udah menang loh. Ya, jadi buat saya inilah, buat saya budget snack gitu kan. Apalagi kalau minta nanti dini hari besok kita love watch PSG Liverpool, saya kasihin budget snack lah gitu. Oke ya, dari saya sekian dulu deh untuk hari ini ya. Sekali lagi terima kasih. Untuk teman-teman yang nontonnya ini setelah live stream selesai, jangan lupa untuk di ini juga ya, di apa namanya, di hype juga ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih, saya Osil Kusmono, undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.